Ya, guide yang terbaik adalah bekas pemburu. Pasti dia udah tahu seluk-beluknya kapan. Nah, itu dia. Nah, itu yang harus kita balikin profesi dia supaya menjadi guide profesional. Bincang Pejalan, obrolannya daging semua. Jadi kawan jalan seru ya tadi. Kita ini sambil live juga nih, Bang Caca. Kita bisa sapa-sapa juga nih teman-teman yang live di Saya Pejalan Bijak gitu ya. Dan buat kawan-kawan ini yang gabung di live mau tanya-tanya bisa tulis di kolom komentar aja ya. Nanti bisa dibantu sama tim kita untuk membacain pertanyaannya. Nah, Bang Caca, nggak kebayang sih ya dulu dengan dengan minim peralatan gitu ya. Tapi Bang Caca jalan sendiri, sedangkan sekarang dengan semakin canggih sih sebetulnya secara toolsnya, alat-alatnya gitu. Tapi malah secara ininya karena bumi ini ya tadi kita bilang mungkin sakit hingga satwa-satwa ini merasa terancam gitu ya. Jadi rasanya sayang aja kalau seandainya nggak ada sosok orang atau kayak Bang Caca yang lahir lagi nih, tumbuh lagi nih gini. Jadi buat kawan-kawan ini mungkin bisa belajar dari tadi tuh ya cerita Bang Caca atau pengalaman Bang Caca. Nah, Bang Caca ini kan bisa dibilang mahir lah kalau kita ngomongin soal satwa gitu ya, karena basic Bang Caca tadi kuliah di jurusan biologi gitu kan ya. Terus Bang Caca juga berangkat dari hobi foto dan karya-karya Bang Caca itu kalau ngeliat di Instagram Bang Caca tuh, waduh keren-keren banget lah pokoknya gitu ya. Ada nggak sih Bang tantangan saat Bang Caca mau memoto satwa gitu Bang ya? Tantangan mungkin ya tantangan tuh bisa apapun lah gitu ya, entah dari satwanya atau mungkin dari medannya gitu Bang. Ada nggak Bang? Ya artinya gagal gitu kan, kegagalan. Pasti pernah lah gitu. Kayak gimana tuh Bang? Di atas kertas kan kadang-kadang kita bilang ya waktu terbaik ini, guide-nya ini segala macam gitu-gitu kan. Kalau waktu terbaik? Ya itu kan ada musim ya. Ada musim. Ada Indonesia Barat, Indonesia Timur. Jadi kadang-kadang gini, siasatnya adalah kalau lu mau sekarang ke Merauke, ya lagi hujan banyak di sana, banjir di sana. Jadi baik-baik kita jangan ke sana dulu gitu. Nah, akhir tahun. Jadi itu yang bisa kita verifikasi dulu lewat ya teman-teman di sana segala macam. Jadi kita cari wilayah yang panas, di mana ya tadi ya fotografi kan nggak mungkin selalu harus hujan, kadang-kadang kita juga perlu hujan sekali-sekali, tapi lebih sedikit lah. Jadi lebih baik kita tadi riset di atas kertas begini, tapi tetap aja kadang-kadang hujan lebat terus, banjir. Karena cuaca memang nggak bisa diprediksi Bang. Ya, guide-nya sakit. Nah, itu banyak lah. Ya, adalah. Di luar satuannya nggak ada, ya kayak gitu. Dulu pernah saya diajak sama TV untuk ya bikin dokumenter, ternyata di sananya hujan. Saya udah bilang dari awal, ini nggak cocok kalau ke Arfak itu jangan bulan ini, hujan. Dia mau filmin cendrawasih. Nah, kalau hujan cendrawasih, kalau basah dia nggak mau nari. Karena basah, merasa ya bajunya basah ya. Dia kan jantannya harus perform kan untuk betina kan. Jadi kalau ya dia basah ya nggak mau menari gitu. Ya nggak mau, ya nggak nongol juga kadang-kadang. Walaupun ada tempat-tempat tertentu yang memang dia akan perform di situ. Dan itu pasti sebenarnya kalau waktunya benar. Pagi dan sore dia pasti datang, pasti nari. Kayak gitu loh. Jadi ya adalah kita yang selalu saya bilang tuh ada faktor X yang di luar itu ya, yang kita nggak bisa duga lah. Kita duga panas, ternyata hujan. Ya kan sekarang tadi pemanasan global itu nyata di situ juga berasa tuh di situ tuh. Selain itu Bang, tantangan misalnya kayak satwa-satwa mungkin yang ular apa gitu, ada nggak sih Bang? Ya ular mah saya punya ketertarikan sendiri sama ular jadi jadi nggak ada takut-takutnya saya sama harimau sama gajah. Justru saya pengen benar ketemu harimau sama gajah, bukannya saya sumbar orang takut. Saya punya passion ya, artinya tahu perilaku. Artinya kalau kita tenang, saya ingat si Aziz Milan, kita pasti ngeluarin energi untuk tadi ngendalin anjing kalau dia ya. Benar. Itu masing-masing di diri kita tuh ada ya, masing-masing energi itu ada ya. Untuk ular juga segala macam. Ular ketemu saya juga kayaknya agak mikir. Kicep kayak gitu. Jadi, Bang Caca nih. Jadi karena tahu perilaku, dia nggak mungkin lah. Misalnya dia cuma 30 cm, dia berbentuk es. Ya nggak mungkin lah kalau kita jarak setengah meter, itu pasti aman gitu kan. Tapi kan itu harus punya keberanian dari dalam.
dari diri kita. Ya kalaupun ya takut ya walaupun pakai tele jauh tetap aja biar gini, dia lompat juga takut gitu kan. Artinya kayak gitu. Dia merasakan juga tuh ya berarti energi Ya kita pasti, itu ya. ya pasti merasakan. Ya kan ada orang-orang tertentu yang megang-megang aja nggak apa-apa. Kok bingung kan? Kok nggak apa-apa ya gitu. Gue juga bingung secara ilmiah gitu kan. Mestinya kan semua binatang nggak suka dipegang. Ya gitu kan. Maksudnya ada tayangan-tayangan ya vlogger-vlogger lah yang main pegang-pegang gitu juga kan. kemarin belum lama tuh ada viral tuh yang orang dia di dekat kandangnya orang hutan gitu ya demi konten gitu. Oh iya. Oh iya. dia nggak paham sekali bahwa orang hutan cepat, otaknya kayak orang, kayak manusia, dia 95% kayak manusia. Jadi otak jahilnya gue sama. Ya ada dendam sama orang, mungkin sama kiper dia dendam sama siapapun yang di depan dia pasti pasti ya kayak gitu-gitu kayak gitu. Yang penting tapi sebenarnya nggak boleh dipegang berarti Bang ya. Semua satwa liar etiknya nggak boleh. Etikanya etika internasional nggak boleh. Tapi kan di kita kan ya tahu sendiri. jadi agak repot juga lah kalau kita mengacu ke warga plus 62 ini kan. Enggak, tapi kan itu nggak boleh dipegang kan. Cuman kan untuk kita bisa memoto dia dengan bagus itu kan. Beberapa kali saya sama National Geographic atau TV film itu sama TV New Zealand, dokumenter itu kadang-kadang kita setting, tanda kutip setting, tapi tetap di alam. Jadi kita ketemu, kita pindahin. Karena kan kadang-kadang tempat kita ketemu kan di belukar. Betul. Nggak terlalu bagus untuk difilmin atau difoto. Ya kita pindah tidak jauh dari situ, terus sampai dapat ya posisi atau pose atau action yang baik dari situ. Habis itu kita pindahin ya nggak terlalu jauh lagi. Iya. Karena kalau kita lepas di tempat lain, itu ada penguasa lain gitu. Ada teritori jenis yang sama di daerah lain. Artinya dia harus berkompetisi. Dia belum tentu siap berkompetisi sama yang punya teritori lama itu gitu kan. Jadi sebaiknya jangan terlalu jauh karena ilmu biologinya bahwa ya di hutan itu ada namanya hukum alam jelajahnya orang-orang punya sendiri-sendiri. Karena bukan keluarga, karena pesaing mulai kompetitor. Itu kan menentukan wilayah untuk cari makan, untuk cari pasangan, kayak gitulah. Ya itu kan kalau sama kan kayak biasa kan nonton kayak film Tarzan, film apa gitu kan atau film-film kartun yang satwa-satwa gitu kan ya. Itu mereka itu benar-benar ngelindungin kalau seandainya ini keluarga gue nih tapi ada satu pemimpinnya memang yang tuh nanti padahal sama-sama misalkan harimau sama harimau atau singa sama singa gitu kan ya. Ya itu kayak gitu tuh Bang Caca. Ya, itu jaga teritori, mereka saling jaga teritori karena itu daerah wilayahnya mereka untuk kekuasaan cari makan, cari pasangan segala macam. Kalau tadi itu harimau juga sama kan karena banyak yang bilang maksudnya kalau kita misalkan kita lagi menjelajah nih gitu kan ya. Kayak aku juga dulu pernah nih waktu itu kita lagi kesasar gitu kan dilalanya besoknya ketemu sama jagawana TNBBS gitu kan di tempat kami yang wilayah kesasar itu kemarin tadi malam kita habis dari situ menyisirin tempat itu karena ada harimau liar gitu. Kita kaget juga kan maksudnya gitu kan. Nah tapi sebenarnya misalkan seandainya jangan sampai sih sebenarnya kalau ketemu, tapi kalau ketemu dia tuh menyerang nggak sih Bang? Saya nggak terlalu percaya loh, binatang liar udah pasti menyingkir, takut lebih takut lah sama manusia dibanding sama apalagi kita sama grup grup kelompok besar ya, mereka pasti nggak mau dekat. Sebenarnya kayak gitulah, pasti mereka udah menyingkir. Dia menyingkir sendiri pasti. Dia merasakan keberadaan kita gitu Bang ya? Pasti karena kan itu rumahnya dia. Kayak rumah kecuali kita, dia lapar. Rumah kita tahu nih apa ada barang yang keluar kan kita tahu. Iya. Ada yang datang, siapa tadi datang ke sini ya gitu. Ada tanda-tanda lah. Kita hafal gitu ya. Gitu-gitu. Pasti mereka tahu. Cuma kan sekarang yang dibilang raja hutan itu kan harimau. Tapi kan orang lah, pemburu lah lebih. Makanya mereka nggak berani lah sebetulnya. Iya. Mereka nggak berani karena kan lihat sendiri kan di berita di ancamannya bahwa dibunuh, diburu kayak gitu-gitulah. Ya, nggak bisa, jarang harimau kita bisa difoto langsung di alam. Karena mereka memang di hutan, mereka ketakutan. Tidak seperti di India. Di India kebetulan habitatnya beda ya. Dia di savana, bisa dilihat pakai mobil, pakai gajah, segala macam lah. Pokoknya dan
karena mereka punya teritori, jadi mereka udah dipetakan sekali, udah dipetakan grup kelompok-kelompoknya masing-masing gitu kan. Jadi orang di sana ya bisa turismenya bisa jalan gara-gara ya itu dia, mereka udah hafal sekali kayak gitu. Nah hutan kita lebat, nggak ada akses, jadi ya binatangnya tadi kita bilang elusif lah, udah nggak bakalan lah kita ketemu kalau kita nggak niatan buat ditembak atau itulah. Oke. Bang, kan itu tadi dari tahun 90 sampai sekarang nih Bang Caca tuh masih menggelutin profesi ini dengan Bang. Pernah nggak sih ada orang yang datang khusus ke Bang Caca, maksudnya meng-hire Bang Caca untuk gue mau melihat binatang ini nih gitu kan, terus mau foto apa gitu kan? Ada nggak sih Bang yang dia mau wisata gitu atau apa gitu? Nah, ya sekarang sih pelaku wisata bird photography tour udah banyak di Indonesia ya, udah jalannya. Melalui teman-teman guide yang di lapangan sekarang ya. Dulu waktu film kan orang di daerah juga belum populer lah dengan tourism atau dengan jasa mengantar atau jadi liaison atau apa ya, jadi perantara atau apa. Dulu belum populer karena di lapangan sendiri banyak orang daerah belum bisa bahasa Inggris. Iya. Terus nggak punya pengetahuannya ada lah, pengetahuan tentang satwa ada kapan di mana persisnya dia tahu karena rata-rata ya guide yang terbaik adalah bekas pemburu pasti. Pasti dia udah tahu seluk-beluknya kapan ya. Itu dia. Nah itu yang harus kita balikin profesi dia supaya menjadi guide profesional. Iya. Supaya bahwa kalau dia buru kan dia cuma dapat duit sesaat dan nggak ada keberlanjutannya. Tapi kalau dia jadi guide hanya nunjukin, dia bisa dapat setiap saat kalau ada tamu. Nah, kalau gue kan ahli fotografi satwa, jadi ya orang nggak terlalu perlu spesifik gitu ya, kecuali tur fotografi satwa liar. Ya, dia perlu mentor ya, bisa, sangat bisa. Bisa tuh ya sama Bang Caca juga kalau seandainya bikin ini ada tur fotografi satwa liar nih gitu kan, Bang Caca bisa diundang gitu untuk atau bisa sebagai mentoring gitu ya, bisa, tapi untuk mengorganizing nggak bisa karena kan ya ada effortnya sendiri untuk ngurus akomodasi, transportasi segala macam karena kan perizinan segala macam itu kan harus ya serius ya, harus ada perusahaan atau apa gitu, ada tim atau apalah. Jadi kalau seandainya mau dimentorin sama Bang Caca, nih kawan jalan bisa banget nih, tinggal kalian lah yang mengorganizer, tinggal nanti Bang Caca dihubungin gitu. Nah Bang Caca, dari perjalanan Bang Caca sampai sekarang ini masih menggeluti profesi ini, ada hasil-hasil yang ini Bang, yang tadi kan udah foto-foto udah diiniin gitu kan, ujungnya dijadiin buku ya Bang? Iya, kan pertanyaannya sering sekali gitu, ada nggak pengikut Bang Caca atau Riza Marlon? Nah itu kan pertanyaan bukan buat saya sebenarnya kan, buat publik gitu, tanya siapa yang mau jadi seperti gue gitu. Nah itu bukan pertanyaan gue kan, jadi itu pertanyaan ke publik. Tapi daripada gue nunggu juga ada yang pengikut atau mau mengikuti jejak gue, ya gue bikin buku. Itu adalah literatur. Literatur artinya memang kalau gue pikir kalau memang harus dari awal, dari kecil mereka sudah terobses pengen jadi seorang wildlife photographer. Karena kalau udah SMP, SMA, kuliah itu kayaknya udah terlambat lah. Kayaknya udah distract dengan tadi kebutuhan lain. Nah, jadi akhirnya gue bikin buku aja. Entah kapan di Republik ini ada yang mau jadi pengikut, mau jadi pengikut gue, ya nggak tahu. Yang penting kan kita ninggalin legacy gitu, ninggalin legacy bahwa tadi. Karena di setiap buku yang gue bikin, setiap foto itu ada EXIF-nya. EXIF data, artinya diafragma berapa, kecepatan berapa, pakai lensa berapa gitu loh. Pakai flash apa enggak, pakai tripod apa enggak. Itu gue bubuhkan karena gue sukakan di situ juga. Karena tadi itu orang kan bilang, "Oh, lu gila lu dapur lu nggak takut disaingi?" Enggak lah. Justru kita lagi nyari pesaing. Karena gue sendiri ini nggak seru juga jalan sendirian. Gue juga pengen ada kompetitor gitu. Kayak di luar negeri itu kan fotografer wildlife banyak banget. Artinya mereka saling bersaing, adu kualitas, adu spesies, adu apa. Nah gue ini ngapain gitu, ibarat jalan tol gue nyetir, nggak ada yang mau nyusul, ngapain tancap gas gitu kan. Kecepatan juga nggak ada yang bisa ngikut, orang nggak ada yang mau nyusul juga. Itu yang menjadi itu. Jadi kapan waktu
kapan ada yang mau jadi pengikut ya nggak tahu, jawabannya gue nggak tahu juga gitu loh. Tapi sebenarnya kalaupun ada yang mau jadi pengikut, di buku itu udah dibahas semua ya. Ah, udah, untuk udah, ininya, udah. trik-triknya segala macam tuh udah ada di situ. Ada foto-foto behind the scene bahwa Iya. kita nggak seperti diving, nyebur ya bersih lah, naik di cottage. Nah itu pasti ada lumpur-lumpur, ada kena kutu, ada apa gitu kan, capek harus naik gunung, harus naik panjat pohon ya gitu kan. Itu yang effortnya besar supaya dikasih tahu pahitnya. Jangan nganggepin jual fotonya atau lihat sekarang gitu-gitu kan. Udah punya buku banyak dibantu sama orang, kayak jangan begitu. Jadi jangan ya jadi terlihat enak. Jadi jangan dimanjain di awal. Iya, benar. Ini kasih lihat pahitnya bahwa di lapangannya begini gitu Iya. loh. Kita sama stok juga ngumpulin, simpen. Nah itu kadang-kadang nyimpen juga, orang suka kan masih pikir udah bisa motret, nyimpen belum bisa kalau menurut gue. Itu juga ada belajarnya lagi tuh Bang ya untuk apa memfiling itu ya. Iya. Oke, sebenarnya buku terakhir tahun berapa Bang? 2018 tentang tadi, kan dulu buku pertama tentang Indonesia dari barat sampai timur, flora, fauna, landscape. Flora, Itu dibagi tiga lah, Indonesia barat, tengah, timur. Yang Jadi, terakhir ini campur. landscape 2000. Enggak, kemudian itu 2010, perjalanan 20 tahun saya itu. Jadi masih 70% pakai film, 30 udah mulai digital. 2004 baru gue pindah ke digital. Jadi memutuskannya sulit. Kemudian buku kedua, ular di Indonesia, 107 plus ular di Indonesia. Ketiga, nah gue berpikir bahwa yang Indonesia banget tuh ya kawasan Wallacea, Indonesia Tengah itu. Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku. Itu banyak binatang endemik. Nah itu juga kebetulan ada si Alfred Russel Wallace yang datang ke Asia Tenggara tahun ya 1852 kalau nggak salah. Ya itu dia yang liput sana. Cuma kan dia kan kolektor ya, cuman ngumpulin buat dijual. Nah tapi catatan dia itu menjadi catatan ilmiah, catatan sejarah alam yang apa ya, menjadi ya, teori sendiri untuk dunia ilmiah gitu. Oh, oke. Gitu. Nah itu penting, kawasan Wallacea itu penting karena menurut gue tuh Indonesia banget.